Bila percaya Tuhan dengan segenap hati. Yeremia 17 ayat yang kelima, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Amsal 3 ayat yang kelima bilang gini, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kadang-kadang dalam perjalanan hidup kita seringkali itu terlalu memaksakan apa yang kita mau, apa yang kita pikir baik, dan kita sering kecewa sama Tuhan ketika yang kita doakan itu nggak tercapai. Tuhan tidak menjawab. Kita sudah berusaha dan kita sudah bekerja keras, kita sudah doa lama, tapi kita kemudian kecewa, kok Tuhan nggak jawab doa kita. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, kata firman Tuhan. Artinya begini, apapun yang terjadi, kalau terjadi berarti kehendak Tuhan, kalau tidak terjadi, jangan kecewa, tapi yakini bahwa memang Tuhan tidak izinkan. Jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri. Ini yang baik, itu yang baik, harus seperti ini, harus seperti begitu. Satu hari, saya pernah mendesain sebuah tempat di mana saya rindu suatu hari Tangan Pengharapan bisa punya tempat seperti itu. Saya masih ingat, saya gambar di kertas, saya ingin punya sekolah pelatihan keterampilan, di satu sisi melatih otomotif, kemudian di satu sisi melatih menjahit, kemudian di satu sisinya lagi melatih video broadcasting, kemudian di satu sisi pelatihan barista dan macam-macam. Dan saya ingin punya satu sekolah di mana orang-orang yang tidak bisa kuliah karena tidak punya biaya itu bisa punya short course, pelatihan singkat seperti balai latihan kerja, tapi berbayar murah. Kami memberikan sertifikat yang menolong orang belajar skill-skill keahlian yang memang dibutuhkan di dunia kerja supaya mereka tidak nganggur, mereka bisa kerja. Dan kami rindu bisa bangun outsourcing company untuk bisa membantu mereka untuk masuk ke tempat-tempat lapangan kerja yang ada. Ternyata satu hari itu mimpi saya tidak jadi kenyataan. Apa yang saya gambar itu nggak pernah jadi, dan apa yang saya ingin buat itu tidak terlaksana. Tentu ada sedikit kekecewaan dan ingin sekali punya satu tempat yang cukup besar untuk Tangan Pengharapan bisa bikin berbagai pelatihan dan sebagainya. Dan satu hari saya diminta berangkat ke Nias. Di Nias itu saya dibawa ke sebuah panti asuhan yang dikelola oleh orang Jerman, yang dimana tanahnya luas sekali. Ada bangunan khusus asrama putra, bangunan khusus asrama putri, kemudian ada sekolahnya, kemudian ada ruang untuk pelatihan membuat furniture, kemudian ada ruang fitness, kemudian saya melihat dapurnya luar biasa besar seperti hotel. Dan kenapa saya dipanggil ke tempat itu? Ternyata mereka kesulitan untuk biaya operasional. Ketika saya datang dan melihat tempat yang begitu besar, dan saya tanya sama mereka, coba berikan kepada saya perincian biaya yang dibutuhkan setiap bulan, dan berapa jumlah anak yang ada di panti asuhan itu. Ketika saya diberikan perinciannya, saya terkejut. Karena biaya operasional untuk menggaji karyawan dan maintenance tempat jauh lebih besar daripada biaya menghidupi anak-anak yang ada di situ, karena anaknya tidak begitu banyak. Tiba-tiba saja Tuhan kasih hikmat kepada saya untuk bagaimana saya mengajar mereka untuk menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Nah, kemudian waktu saya pulang kembali ke Jakarta, Roh Kudus dalam hati saya mendidik saya seperti ini. Kamu juga pengen punya tempat yang besar. Tapi tahukah kamu, tempat yang besar itu operasionalnya akan lebih besar. Pada akhirnya kamu akan menyusahkan diri kamu sendiri. Saya tahu Tuhan gak jawab apa yang saya minta, apa yang saya inginkan. Ternyata tidak semua keinginan kita itu
Tuhan berikan karena Tuhan yang tahu bahwa apa yang kita minta itu belum tentu yang terbaik buat kita, malah mungkin akan menyusahkan kita suatu hari nanti. Kita nggak bisa lihat apa yang ada di depan kita, tapi Tuhan bisa lihat semuanya. Makanya percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Kalau memang tidak diberikan, berarti memang bukan bagian kita. Jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri bahwa ini yang terbaik menurut saya, harus seperti ini. Amsal 21 ayat 2 bilang gini, tidak setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Kalau Tuhan gak buka jalan, kita gak boleh maksa. Percayalah bahwa meskipun kita lihat jalan kita lurus, tapi Tuhanlah yang menguji hati kita. Dan dia yang tahu kemampuan kita, dan dia yang tahu apakah yang kita lakukan itu adalah yang terbaik. Belajar dari Yesus, ketika Yesus berdoa minta cawan itu dilalukan daripadanya, Yesus mengembalikan begini, biarlah hanya kehendakmu yang jadi dan bukan kehendakku. Jangan mengandalkan kekuatanmu sendiri, jangan mengandalkan kecerdasan berpikir, kemampuanmu, tapi terus andalkan Tuhan. Percayalah bahwa Tuhanlah yang tahu masa depan kita semua. Live a better life, Tuhan memberkati.